boleh perkenalkan dulu nggak namanya siapa, usianya berapa, pekerjaannya saat ini apa, dan hobinya ngapain sih? Oke, halo juga. Perkenalkan, nama saya Revalina. Saya berusia 18 tahun dan saat ini saya sedang menjalani perkuliahan di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saya seorang yang memiliki minat besar di dunia industri, terutama di industrinya. Nah, karena itu saya cukup sering membaca literatur, artikel, dan jurnal online sebagai wadah pembelajaran dan juga perluasan diri saya untuk di dunia kerja nanti. Dan di luar itu, saya juga membaca cerita melalui seperti Wattpad dan Webtoon, dan juga menulis cerita sedikit dari aplikasi tersebut. Oke, kira-kira seberapa sering sih kamu melakukan kegiatan membaca dan juga menulis yang baru saja kamu sampaikan tadi? Saya membaca ataupun menulis secara online, kadang-kadang itu untuk mencari referensi jurnal ataupun artikel. Oke, biasanya kamu nih pakai platform apa sih buat baca tulis dan kenapa kamu milih platform tersebut? Saya menggunakan Google Scholar, DOAG, dan banyak lagi yang lainnya untuk kebutuhan akademik saya. Dan juga seperti Wattpad ataupun Webtoon ketika saya ada waktu luang untuk membaca, dan dengan kedua platform tersebut itu saya banyak mendapatkan cerita yang bagus dan menarik. Oke, boleh diceritain nggak pengalaman kamu pas pakai platform tersebut dan apa aja sih hal yang kamu sukai dari platform tersebut dan hal yang nggak kamu sukai dari platform tersebut? Saya suka karena platform-platform tersebut itu mempermudah akses informasi ya, dan itu tanpa ke perpustakaan. Yang saya tidak suka itu biasanya ketika artikel penting itu terkunci di balik akses berbayar dan banyak iklan yang mengganggu, dan juga terkadang situsnya itu tidak aman. Oke, menurut kamu ada nggak sih platform yang memang terbaik gitu kalau misalnya digunakan dan kira-kira kenapa sih platform itu tuh memang terbaik, bisa disebut terbaik? Ada seperti Google Scholar karena terintegrasi dengan berbagai perpustakaan digital, dan juga seperti Wattpad karena setiap orang yang menggunakan platform tersebut itu bisa menulis cerita yang diinginkan, dan cerita itu bisa dibaca setiap penggunanya. Oke. Kira-kira ketika kamu lagi membaca dan juga menulis secara online, apa aja sih kendala yang biasanya tuh kamu hadapi? Kendala ataupun tantangan itu seperti akses konten yang berbayar. Nah, terutama itu di jurnal, artikel, dan juga kadang sulit mencari konten yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau fitur pencarian juga itu kurang maksimal. Dan juga pada platform Wattpad, ketika membaca secara online itu setiap mengganti bab baru membaca harus ada iklan dulu gitu. Jadinya itu cukup mengganggu. Dalam situasi apa sih kamu nih lebih memilih untuk membaca buku secara online dan dalam situasi apa kamu memilih untuk membaca buku di perpustakaan? Saya lebih memilih membaca di website itu saat butuh referensi yang lebih cepat dan saat sedang menyusun tugas ataupun laporan. Dan juga website ini kan lebih fleksibel yang bisa diakses kapan saja tanpa harus ke perpustakaannya langsung. Oke. Menurut kamu nih, fitur apa sih yang paling penting di sebuah platform baca tulis online dan boleh dijelasin nggak kenapa fitur tersebut tuh penting? Menurut saya dari fitur pencarian dan kategori yang bisa membuat di dalam platform tersebut itu rapi, dan juga mempermudah penggunanya itu menemukan konten apa yang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, terutama dalam dunia akademik. Oke. Kamu ini tipe orang yang lebih suka untuk konten yang gratis atau konten yang berbayar untuk akses ke konten-konten premium. Boleh dijelasin nggak kenapa kamu memilih salah satu dari dua alasan itu? Saya lebih suka dari konten gratis, tapi jika
Memang akses premiumnya itu kontennya berkualitas tinggi dan relevan dengan kebutuhan saya di studi saya, itu saya bersedia untuk membayar. Jadi di sini tuh kami berencana buat menyediakan fitur reward. Kira-kira gimana menurut kamu tentang fitur tersebut? Menurut saya fitur reward itu sangat bagus ya, karena ini bisa memotivasi dari si penggunanya untuk lebih aktif dalam menulis dan berbagi dan juga belajar juga kan. Juga serta bisa mengapresiasi juga penulisnya dalam usaha menulis ceritanya tersebut. Dan juga eh, sebaiknya sistemnya juga harus transparan karena pasti banyak yang tertarik. Dan intinya juga selama sistem rewardnya itu transparan, tidak ada spam ataupun dengan asal-asalan, saya mendukung fitur tersebut untuk diterapkan. Oke, terima kasih atas waktunya. Ya, sama. Boleh diperkenalkan dulu gak namanya siapa, usianya berapa, terus pekerjaannya saat ini apa, dan hobinya apa sih? Baik, selamat pagi Kak. Perkenalkan, nama saya Suciati Robiah. Saya saat ini berusia 19 tahun dan berstatus sebagai mahasiswa di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saya merupakan orang yang tidak terlalu suka membaca ya, namun suka sekali menulis. Untuk hobi saya sendiri, untuk saat ini lebih suka menulis dan minat saya lebih ke hal-hal visual atau interaktif. Mungkin cukup sekian ya perkenalan dari saya. Seperti itu. Oke, eh kira-kira nih, seberapa sering sih kamu tuh melakukan kegiatan membaca atau menulis tersebut? Baik, untuk itu jarang ya karena balik lagi ke minat awal saya lebih ke hal-hal visual atau interaktif. Namun jika membaca, biasanya membaca berita-berita terbaru melalui platform media sosial seperti Instagram dan Twitter. Karena saya juga berstatus sebagai mahasiswa, jadi pasti diharuskan ya untuk sering membaca artikel atau jurnal-jurnal ilmiah untuk menyelesaikan tugas atau untuk menambah pengetahuan. Nah, untuk menulis sendiri, untuk menulis secara online itu jarang. Namun jika lo menulis pun, saya lebih sering menulis menggunakan aplikasi bawaan ya di HP seperti aplikasi catatan. Eh, karena menulis pun hanya untuk menceritakan keseharian atau untuk mengevaluasi diri saya. Kalau misalnya untuk menulis tidak online itu sering seperti itu. Jadi seberapa sering itu jarang. Oke, biasanya platform baca tulis apa sih yang sering kamu pakai dan kenapa kamu tuh milih platform tersebut? Baik, paling sering itu menggunakan platform baca tulis, tapi menggunakan platform media sosial ya, seperti Twitter dan Instagram. Karena mengapa menggunakan platform tersebut? Karena informasinya cukup singkat, langsung menuju ke poin dan gampang dipahami. Kalau untuk tugas kuliah sendiri, saya pakai Google Scholar ya, eh, Sinta atau website jurnal-jurnal jurnal ilmiah lainnya seperti itu. Oke, boleh diceritain gak pengalaman kamu pas pakai platform baca tulis tersebut? Terus apa sih hal yang kamu sukai dari platform itu dan yang gak kamu sukai dari platform tersebut? Eh, Waktu itu saya pernah tertarik ya untuk membaca cerita di Wattpad, tapi menurut saya itu kurang cocok karena mungkin eh, salah genre kali ya. Dan kenapa kurang cocok? Karena ceritanya menurut saya terlalu panjang dan saya cepat bosan. Tapi kalau untuk baca Twitter atau artikel singkat itu masih oke, apalagi kalau menggunakan bahasa yang santai seperti itu. Oke, menurut kamu ada gak sih platform yang emang bagus dan juga cocok pas ketika kita gunakan? Kalau misalnya ada, kenapa kamu tuh mencap platform tersebut tuh bagus? Karena sesuai pengalaman saya pribadi ya, saya lebih sering menggunakan Twitter, namun karena satu dan lain hal, Twitter saya saat ini sedang tidak ada ya, sedang dihapus. Nah, kenapa menggunakan Twitter? Karena tampilannya itu simpel ya, isi kontennya juga pendek-pendek dan bisa cepat mendapatkan informasi yang menarik. Kalau untuk tugas, Google Scholar tuh lumayan karena langsung dapat jurnal yang dibutuhkan saat itu juga. Oke, kira-kira pas kamu lagi membaca atau menulis secara online, itu tuh apa aja sih kendala yang sering kamu hadapi?
Kalau untuk kendala itu tentu saja ada ya. Untuk kendala sendiri, biasanya saya cepat merasa bosan kalau tampilannya terlalu penuh atau tulisannya panjang tanpa pembatas. Kadang juga susah nemu tulisan yang sesuai sama apa yang saya cari. Jadi harus klik sana sini dulu baru mendapatkan apa yang dicari. Kalau untuk menulis, saya suka bingung mulai dari mana. Jadi akhirnya cuma kayak nyatet poin pentingnya aja gitu. Kalau untuk platform jurnal itu kendalanya juga di kalau misalnya udah nemu judul yang pas nih, kadang harus langganan terlebih dahulu untuk bisa baca full text-nya kayak gitu. Itu kendala yang saya hadapi seperti itu. Oke. Dalam situasi apa sih kamu nih lebih milih buat baca buku secara online dan dalam situasi apa kamu lebih milih buat baca buku secara langsung di perpustakaan? Kalau misalnya baca buku secara online itu kalau misalnya dikejar deadline ya dan atau lagi males keluar rumah itu pasti lebih milih online. Lebih praktis juga dan bisa dilakukan sambil tiduran ya. Dan kalau misalnya untuk ke perpustakaan, itu untuk tugas-tugas yang memang saya sendiri tuh udah sangat buntu gitu ya kalau misalnya mencari di website secara online. Jadi pasti kalau misalnya tugasnya sangat sulit gitu ya, itu pasti ke perpustakaan. Oke, menurut kamu, fitur apa sih yang paling penting di sebuah platform baca tulis online dan kenapa kamu menganggap bahwa fitur tersebut tuh harus diadain? Buat saya yang lebih minat ke hal-hal visual dan kurang suka membaca lama-lama ya, fitur yang penting itu kayak poin-poin penting itu ditandai dengan tujuannya biar pembaca tuh bisa langsung lihat nih inti dari tulisan tersebut tuh eh, bisa dapat bisa langsung dapat intinya tanpa membaca semua paragraf. Selanjutnya ada fitur bookmark artikel ya karena kadang nemu bacaan menarik nih, namun belum sempat membaca. Jadi fitur ini tuh ngebantu banget buat bisa balik lagi buat baca di lain hari. Terus tampilan yang simple dan bebas iklan, karena kalau terlalu ramai dan banyak iklan yang ganggu, itu tuh bisa bikin males baca gitu loh dari awal. Terus yang terakhir ada fitur pencarian cerdas ya. Ini tuh tujuannya tuh buat bisa nyari berdasarkan topik atau bahkan gaya bahasa yang jadi tuh lebih cepat nemu bacaan yang cocok. Sama ini kali ya, fitur pencarian yang akurat dan ringkasan isi konten. Karena saya nggak terlalu suka membaca panjang ya. Jadi fitur ini tuh penting biar tahu inti dari tulisan tanpa harus membaca semua. Seperti itu. Oke, kamu ini tipe orang yang lebih suka buat baca konten gratis atau berbayar sih? Kalau misalnya kita harus mengakses ke konten-konten premium, boleh dijelasin nggak kenapa kamu milih salah satu dari kedua itu? Kalau lebih suka itu sebenarnya lebih suka yang gratis ya karena saya sendiri kurang suka membaca, tidak terlalu sering membaca gitu. Tapi kalau misalnya kontennya bermanfaat atau buat tugas yang sangat penting gitu ya, itu tuh sangat tidak masalah untuk bayar gitu kan. Karena saya pun paham gitu kalau misalnya untuk menulis tuh nggak gampang. Penulis juga butuh waktu dan usaha buat bikin tulisan yang bagus. Jadi wajar kalau misalnya eh, ada yang ngasih harga buat karyanya seperti itu. Jadi tidak masalah. Oke, kami ini kan berencana buat menyediakan fitur reward. Jadi ketika pengguna sudah selesai membaca buku dan memberikan review ke buku tersebut, pengguna ini bakalan mendapatkan poin, yang dimana poinnya tuh nanti bisa dikumpulkan untuk mengakses ke konten premium. Hal tersebut gimana menurut kamu? Sangat menarik sekali ya, apalagi eh, dap- itu tuh dapat meningkatkan orang tuh jadi lebih semangat membaca lagi dan kalau bisa gitu ya, rewardnya tuh seperti yang disebutkan tadi, tidak hanya untuk membaca aktif, namun juga untuk tidak hanya untuk penulis, juga untuk membaca aktif agar lebih banyak lagi nih orang-orang yang bersemangat untuk membaca di platform online seperti itu. Oke, terima kasih. Bisa perkenalkan sedikit tentang diri Anda? Perkenalkan, nama saya AM Destianingrum. Saya berusia 18 tahun. Saya adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palopo dan saya memiliki minat besar dalam membaca dan menulis serta suka mengeksplorasi topik baru dan Pertanyaan berikutnya, seberapa sering Anda membaca atau menulis secara online? saya membaca dan menulis secara online hampir setiap hari untuk pengetahuan dan keterampilan saya dalam menulis yang menarik dan inovatif.
Pertanyaan berikutnya, platform baca tulis apa yang sering Anda gunakan dan mengapa? Saya sering menggunakan platform seperti Medium. Saya suka menggunakan platform-platform ini karena kemudahan navigasi, desain yang sederhana, dan fitur yang berguna. Berikutnya, ceritakan pengalaman Anda saat menggunakan platform baca tulis online sebelumnya. Apa yang Anda sukai dan apa yang tidak Anda sukai? Saya memiliki pengalaman yang baik dalam menggunakan platform baca atau menulis online. Saya suka karena saya dapat dengan mudah menemukan informasi yang relevan dan menarik, serta dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman saya dengan orang lain. Namun, saya tidak suka ketika platform tersebut memiliki banyak iklan atau desain yang tidak user-friendly. Pertanyaan berikutnya, adakah platform baca tulis yang menurut Anda sangat baik dalam memberikan pengalaman pengguna? Jika iya, apa yang membuatnya unggul? Menurut saya, platform seperti Medium sangat baik dalam memberikan pengalaman pengguna. Platform ini memiliki desain yang sederhana dan mudah dinavigasi, serta memiliki banyak konten yang menarik dan inovatif. Pertanyaan berikutnya, apakah ada kendala atau tantangan yang sering Anda alami saat membaca atau menulis di platform tersebut? Saya sering mengalami kendala dalam menemukan informasi yang relevan dan akurat, serta kesulitan dalam mengelola waktu untuk membaca dan menulis. Selain itu, saya juga kadang-kadang mengalami kesulitan dalam menghadapi kritik atau komentar negatif dari orang lain. Pertanyaan berikutnya, dalam situasi apa Anda lebih memilih membaca di website dibandingkan membaca secara langsung di perpustakaan? Saya lebih memilih membaca di website ketika saya sedang dalam perjalanan atau tidak memiliki waktu untuk pergi ke perpustakaan. Namun, saya lebih memilih membaca di perpustakaan ketika saya ingin fokus dan tidak terganggu oleh gangguan-gangguan online. Berikutnya, menurut Anda, fitur apa yang paling penting dalam sebuah platform baca dan tulis online? Bisa jelaskan alasannya? Menurut saya, fitur yang paling penting dalam platform baca tulis online adalah kemudahan navigasi dan desain yang sederhana. Fitur ini dapat membantu pengguna untuk dengan mudah menemukan informasi yang relevan dan menarik, serta dapat meningkatkan pengalaman pengguna. Pertanyaan berikutnya, apakah Anda lebih menyukai konten gratis atau bersedia membayar untuk akses premium? Mengapa? Saya lebih menyukai konten gratis karena saya dapat dengan mudah mengakses informasi yang relevan dan menarik tanpa harus membayar biaya tambahan. Namun, saya juga bersedia membayar untuk akses premium jika konten tersebut sangat berkualitas dan relevan dengan kebutuhan saya. Pertanyaan yang terakhir, kami berencana menyediakan fitur reward. Bagaimana pendapat Anda? Saya pikir fitur reward dapat menjadi motivasi yang baik bagi pengguna untuk terus menggunakan platform baca tulis online. Fitur ini dapat membantu meningkatkan engagement dan motivasi pengguna, serta dapat membuat pengalaman pengguna lebih menyenangkan dan menarik. Oke, terima kasih. Sama-sama. Bisa perkenalkan sedikit tentang diri Anda? Perkenalkan, aku Sofia Iris Muruk. Aku merupakan mahasiswa jurusan Rekayasa Perangkat Lunak Telkom University dan hobiku itu mendengarkan musik dan membaca buku. Pertanyaan berikutnya, seberapa sering Anda membaca atau menulis secara online? Menurut saya cukup sering, soalnya kalau misalnya saya gabut atau nggak tahu mau ngapain, saya biasanya kayak baca artikel online gitu. Pertanyaan berikutnya, platform baca tulis apa yang sering Anda gunakan? Mengapa? Untuk sekarang aku lagi suka baca artikel di Quora, soalnya banyak banget artikel-artikel menarik atau kayak pertanyaan-pertanyaan unik gitu. Dan tapi aku juga pernah kayak suatu waktu itu suka baca di Wattpad, soalnya banyak novel-novel menarik. Pertanyaan berikutnya, ceritakan pengalaman Anda saat menggunakan platform baca tulis online sebelumnya. Apa yang Anda sukai dan apa yang tidak Anda sukai?
Kalau dari Wattpad dan Quora kayak yang aku bilang tadi itu karena penggunanya banyak, usernya banyak, jadi kayak artikel sama novelnya itu bervariasi, jadi kayak nggak pernah bosan soalnya banyak pilihan gitu. Tapi kalau misalnya dari negatifnya itu kayak dari sisi user experience-nya itu kalau Quora itu menurutku dia layoutnya agak berantakan gitu, kayak padat, terus kayak agak jadul gitu. Eh, Terus kalau dari Wattpad juga lumayan sama gitu, kayak navigasinya kurang intuitif, kayak kurang user friendly gitu, sama kayak terasa cluttered karena banyak iklan. Nah, pertanyaan berikutnya, adakah platform baca tulis yang menurut Anda sangat baik dalam memberikan pengalaman pengguna? Jika iya, apa yang membuatnya unggul? Menurut saya itu aplikasi Medium, soalnya kayak minimalis gitu, kayak nggak banyak tombol-tombol atau navigasi gitu. Terus kayak rekomendasi artikelnya itu relevan, terus kayak fitur-fitur mode malam sama ukuran fontnya juga bisa disesuaikan, jadi kayak lebih nyaman aja kalau mau baca. Dan berikutnya, apakah ada kendala atau tantangan yang sering Anda alami saat membaca atau menulis di platform tersebut? Mungkin lebih ke kayak kalau di Medium ini kan ada kayak batasan akses premium, jadi kayak eh, kayak kita nggak bisa ngebaca konten tertentu tanpa berlangganan. Mungkin di aku gitu sih tantangannya. Ya. Dan berikutnya, dalam situasi apa Anda lebih memilih membaca di website dibandingkan membaca langsung di perpustakaan? Saya lebih suka ngebaca di website itu karena lebih mudah diakses gitu, sama lebih nyaman juga kayak bisa dilakuin di mana aja. Kalau misalnya perpus kan kayak harus ngeluarin energi sama biaya gitu kan untuk ke perpustakaannya langsung. Dan berikutnya, menurut Anda, fitur apa yang paling penting dalam sebuah platform baca dan tulis online? Bisa jelaskan alasannya? Menurut saya itu fitur kayak kayak kemudahan navigasinya gitu, kayak tombol-tombolnya itu mudah digunain gitu dan jelas untuk apa. Terus sama kayak kustomisasi pengalaman membacanya gitu, kayak fontnya itu bisa dimodif kayak ukurannya gitu segede apa. Terus juga kayak mode malamnya dan sebagainya gitu. Dan berikutnya, apakah Anda lebih menyukai konten gratis atau bersedia membayar untuk akses premium? Mengapa? Jujur saya pasti lebih suka konten gratis karena nggak perlu bayar untuk bebas untuk mengakses informasi-informasi dari konten itu. Tapi kalau misalnya saya suka banget sama aplikasinya, mungkin saya bakal mempertimbangkan buat ngebeli konten premiumnya. Soalnya pasti uh, kalau misalnya ada tambah biaya, pasti ada juga nilai tambah dan kualitasnya juga lebih baik. Yang terakhir, kami berencana menyediakan fitur reward. Bagaimana pendapat Anda? Menurut saya fitur reward itu cukup menyenangkan ya buat diimplementasikan. Soalnya kayak bisa ngasih penghargaan kayak kalau misalnya penggunanya itu kayak menulis artikel atau membaca itu jadinya bisa ningkatin literasi dari si pembaca. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Bisa perkenalkan sedikit tentang diri Anda? Baik, perkenalkan nama saya Rihadatul Aisy. Saya jurusan Destinasi Pariwisata dari kampus Politeknik Pariwisata Bali. Dan hobi saya yaitu berenang. Seberapa sering Anda membaca atau menulis secara online? Cukup sering. Platform baca tulis apa yang sering Anda gunakan? Webtoon sama Wattpad. Ceritakan pengalaman Anda saat menggunakan platform baca tulis online. Lalu apa yang Anda sukai dan Anda tidak sukai dari platform itu? Selama saya membaca di Webtoon, saya suka gambar-gambar di sana, visual di sana, sehingga saya merasakan apa yang diceritakannya. Yang tidak saya sukai, kadang-kadang aplikasinya itu berbayar, jadi saya harus membayarnya dulu, baru bisa membacanya. Adakah platform baca tulis yang menurut Anda sangat baik dan memberikan pengalaman pengguna? Jika ya, apa yang membuat dia tuh platform itu tuh unggul gitu? Ada sih kayak platform yang pernah saya baca itu tentang berita gitu. Saya bisa tahu berita-berita terbaru, terupdate gitu.
Apa ada kendala atau tentang yang sering Anda alami saat membaca atau menulis di platform tersebut? So far so good. Jadi ya nggak ada sih, nggak ada kendala yang berarti lah. Dalam situasi apa Anda lebih memilih membaca di website dibandingkan membaca langsung di perpustakaan? Kalau di website saya bisa membaca kapan saja dan di mana saja yang saya mau. Sedangkan di perpustakaan saya harus pergi ke perpustakaan terlebih dahulu dan kadang-kadang saya nggak punya waktu untuk itu. Menurut Anda fitur apa yang paling penting dalam sebuah platform baca tulis? Bisa dijelaskan alasannya fitur yang paling penting? Fitur yang paling penting komentar sih. Saya bisa berkomentar di sana tentang pengalaman-pengalaman saya membaca gitu. Kami berencana menyediakan fitur reward. Bagaimana pendapat Anda? Menarik, saya suka dapat reward. Ya mungkin bisa menambah minat baca saya. Oh, baik, terima kasih Riyadatul Aisy. Ya, sama-sama. Bisa perkenalkan sedikit tentang diri Anda? Perkenalkan, nama saya Fahri Ardaniski, usia 20 tahun, pekerjaan sebagai operator SPBU, minat membaca. Seberapa sering Anda membaca atau menulis secara online? Saya cukup sering ya membaca secara online. Kira-kira 1 kali sehari. Oh, oke. Platform baca tulis apa yang sering Anda gunakan? Platform yang sering saya gunakan adalah Webtoon. Mengapa? Karena salah satunya karena gratis dan juga UI-nya yang mudah dipahami. Ceritakan pengalaman Anda saat menggunakan platform baca tulis online sebelumnya. Apa yang Anda sukai dan tidak sukai? Ya, saya sukai itu karena ya gratis, dan yang tidak saya suka itu karena gratisnya itu terbatas, seperti beberapa halaman saja. Oke. Adakah platform baca tulis yang menurut Anda sangat baik dalam memberikan pengalaman pengguna? Jika ya, apa yang membuatnya unggul platform baca tulis tersebut? Ya, yang pertama itu juga itu karena gratis. Yang kedua UI-nya yang mudah dipahami. Apakah ada kendala atau tantangan yang sering Anda alami saat membaca atau menulis platform tersebut? Ada, yaitu pertama ketika membuat akun ya. Terkadang saat membuat akun registrasi menggunakan akun sosial media yang lain itu tidak terkait. Dalam situasi apa Anda lebih memilih membaca di website dibandingkan membaca langsung di perpustakaan? Karena kalau membaca di perpustakaan itu harus datang ke perpustakaannya dulu. Kalau di website bisa di mana saja. Menurut Anda, fitur apa yang paling penting dalam sebuah platform baca dan tulis online? Bisa dijelaskan alasannya? Fitur-fitur yang penting, yang menurut Anda penting buat platform baca tulis? Menurut saya itu fitur pencarian cepat ya. Oh, pencari cepat. Ya. Apakah Anda lebih menyukai konten gratis atau bersedia membayar untuk akses premium? Pasti saya menyukai yang gratis. Kami berencana menyediakan fitur reward. Bagaimana pendapat Anda? Satu, satu, dua, tiga. Halo. Halo. Oke, mungkin yang pertama boleh nggak sih kayak perkenalan dulu nih tentang kamu, kayak usia, terus sekarang lagi kuliah di mana, atau misalkan namanya juga. Oke.
Halo, aku Zahra Aulia. Aku mahasiswa semester 2 dari Universitas Nasional. Umur aku 19 tahun. Oke. Dan aku mau nanya nih, kamu seberapa sering Boleh. sih membaca atau menulis secara online gitu? Kalau untuk baca aku hampir setiap hari sih. Tapi kalau untuk menulis aku tertentu aja waktunya. Jadi kayak misalkan aku ada ide ini, aku langsung tulis gitu. Oke. Terus aku mau nanya juga, nih kan kamu baca setiap hari ya, sering ya. Aku mau nanya, kamu biasanya pakai platform apa sih kalau misalkan baca tulis gitu di online? Terus kayak kenapa pakai web itu? Aku biasa pakai Notion sama Medium. Karena itu bisa diakses gitu loh tanpa harus download kayak aplikasinya gitu. Terus juga banyak fitur yang bisa berinteraksi langsung sama penulisnya kayak lewat komentar gitu. Ya, jadi kamu biasa pakai Notion sama Medium ya. Boleh Medium. ceritain nggak sih pengalaman kamu pas nggunain platform itu? Terus apa yang paling kamu sukain sama apa yang paling nggak kamu sukain? Sebenarnya aku belum lama kan ya pakai ini. Jadi kayak aku cuman fokus fitur-fitur yang gampang dimengerti aja. Kayak dari cara nulisnya gimana, cara posisiin tulisannya kayak gimana, terus ya gitu aja sih. Paling kalau yang nggak suka banyak iklannya, tapi jarang sih. Paling Medium doang yang ada iklan. Oke, jadi banyak iklannya ya. Terus menurut kamu nih ada nggak sih platform baca tulis yang paling baik gitu loh, yang ngebeli pengalaman pengguna itu lebih bagus? Terus kayak kenapa disebut itu yang paling baik menurut kamu? Kalau kata aku Medium sih, dia baik, dia sangat apa ya? Kalau sekarang ini banyak banget penulis-penulis yang menggunakan Medium karena dari tampilannya, terus dari aksesnya gampang. Ya sih itu aja. Oke, jadi menurut kamu yang paling unggul tuh Medium ya? Mm-mm. Nah, mungkin selanjutnya aku mau nanya nih, kamu ada nggak sih kendala atau tantangan yang sering kamu alami saat membaca atau menulis di platform tersebut, tadi Medium sama Noise itu? Ada. Apa tuh? Aku nggak tahu ini dari HP aku atau dari aplikasinya atau dari webnya gitu. Waktu itu muncul iklan gitu kan, terus aku silang nggak bisa. Ternyata pas aku silang-silang lagi, aku refresh lagi, error. Terus jadi kadang suka keluar sendiri gitu loh dari webnya. Itu sih. Jadi sering keluar sendiri ya? Tapi itu jarang ya. Oh, gara-gara iklan gitu ya? Nah, aku mau nanya nih, dalam situasi apa sih kamu tuh lebih memilih membaca di website dibandingkan baca langsung di perpustakaan gitu? Dalam situasi kalau aku kayak misalkan aku berpergian nih, kayak naik mobil itu kan pasti aku nggak bisa baca buku gitu kan, bukan ke perpus juga, jadi aku baca lewat digital. Oke, berarti kalau misalkan di jalan gitu ya, lagi jalan, biar nggak boring, betul. Iya. Oke, mungkin aku mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Aku mau nanya nih, menurut kamu nih fitur apa sih yang paling penting dalam sebuah platform baca tulis online gitu? Terus bisa jelasin nggak alasannya tuh kenapa harus ada fitur ini gitu? Fitur navigasi sih kayak petunjuk gitu, terus sama sistem rekomendasinya. Jadi bisa bikin pembaca tuh tertarik gitu. Oke, jadi fitur navigasi sama rekomendasi ya? Rekomendasi. Oke. Ke pertanyaan selanjutnya ya, aku mau nanya nih, kamu tuh lebih suka konten gratis atau kamu tuh bersedia untuk membayar akses premium gitu? Terus bisa jelasin nggak kenapa? Aku sih pastinya lebih suka yang gratis ya, karena mungkin banyak orang juga sukanya yang gratis. Tapi kalau memang yang premium misalkan lebih high lagi gitu, tapi harus sesuai dengan kantong mahasiswa seperti aku. Baru aku bakal up to premium. Oke, mungkin aku ke pertanyaan terakhir nih ya.
kan aku nih sama temen-temen aku tuh kan mau buat web baca tulis gitu kan, karena disuruh sama kampus. Nah, tadinya tuh kita rencana mau nyediain fitur reward. Nah, fitur reward ini tuh kayak misalkan kamu nih sebagai pembaca ya komen di komentar bukunya, komen-komen positif, sorry, komen-komen positif gitu. Nah, itu nanti dapat reward. Nah, rewardnya itu bisa ditukarin ke apa sih namanya, akses premium gitu loh. Jadi kamu nggak perlu bayar, kamu cukup kayak nge-komen di buku secara positif, atau misalkan kamu nyelesain kayak 3 buku dalam sehari atau segala macam gitu. Menurut kamu gimana? Apakah harus ada? Bagus sih, harus. Kalau bisa diharuskan ada ya. Soalnya pasti pembaca-pembaca itu pasti tertarik sih kalau dengan fitur reward kayak gitu. Jarang nggak sih yang ada kayak gitunya platform baca kayak literasi di digital itu nggak ada yang kayak gitu, hampir nggak ada. Oke, mungkin cukup segitu aja ya pertanyaan dari aku. Terima kasih buat ngeluangin waktunya. Sukses kuliahnya. Ya, terima kasih juga. Sukses juga buat kamu. Oke. 1, 2, 3. Hai. Oke, mungkin yang pertama aku boleh ngasih kenalan tentang kamu gitu, kayak misalkan usia, terus namanya siapa. Oke, halo, nama aku Ria, usianya 20 tahun. Oke, Ria, aku mau nanya nih, kamu ini seberapa sering sih membaca atau menulis gitu secara online? Biasanya kalau buat baca, aku tuh dibilang lumayan, yaitu kayak sekitar 3 atau 4 kali dalam seminggu. Itu pun kalau aku nemuin buku yang dibacanya itu menarik. Terus kalau misalnya kurang menarik atau kayak, pengen baca aja, biasanya aku 2 atau 3 kali, itu pun gak pasti. Tapi kalau buat menulis, aku termasuk jarang sih, pernah sekali-sekali doang. Jadi kamu lebih sering membaca buku ya di sini. Terus biasanya nih kalau kamu misalkan kamu baca buku atau nulis gitu, kamu biasanya gunain platform apa? Terus kayak kenapa sih gunain platform itu? Kalau aku biasanya platform yang sering aku gunakan itu Wattpad sama Script. Jadi kayak kalau aku lebih banyak pakainya untuk ngebaca sih. Kayak kenapa aku pilih 2 itu? Yang pertama aku jelasin dulu yang Wattpad. Platform Wattpad ini tuh kayak dia tuh menyediakan novel-novel yang pasti semua orang juga udah tahu bahwa itu tuh sering banget novel-novel yang terkenal atau yang emang seru banget buat dibaca. Terus kita juga bisa tahu siapa penulisnya, terus atau kita pun bisa kayak secara pribadi bisa berhayal bahwa masuk ke dalam novel itu. Terus kalau biasanya yang kedua, platform script ini biasanya sih aku gunain untuk kayak ngeliat buku atau makalah sebagai referensi pembelajaran aku sendiri, entah di SMA atau SMP. Itu aku sering gunakan 2 platform itu. Oke, jadi kamu biasanya lebih suka baca di Script sama di Wattpad ya. Nah, terus aku mau nanya pengalaman kamu nih saat menggunakan aplikasi itu tuh. Nah, di aplikasi apa tadi Wattpad sama si Script itu ya. Terus apa yang paling kamu sukai sama yang kamu nggak sukai gitu dari aplikasi itu? Yang disukai sama tidak disukai ya. Kalau dari kedua platform itu, aku pastinya ngelihat banyak banget kelebihan dibanding kekurangan gitu ya. Kalau untuk Wattpad sendiri, yang pasti Wattpad itu bisa diakses secara gratis buat kita, nggak cuma buat ngebaca tapi kayak menulis, terus kayak kita bisa untuk nge-share tulisan kita sendiri. Terus dari tampilan Wattpad-nya sendiri itu juga aku bisa lihat itu tuh jelas. Terus kita bisa ngebaca dalam mode apapun, kayak mode gelap atau mode terang. Terus yang paling penting di Wattpad itu tuh ada halaman library di mana kayak kayak buku yang baru kita baca atau buku yang mau kita simpan, terus kayak reading list kita yang udah kita buku-buku apa aja yang udah kita baca itu ada di situ.
Terus untuk kurangnya sih, saat ini kayak banyak banget iklan di platform itu yang terlalu sering dan lumayan lama. Jadi kalau ketika kita membaca tuh ganggu banget. Terus aku baru tahu bahwa sekarang Wattpad tuh nggak sepenuhnya gratis. Kayak ada langganan premiumnya gitu untuk kita yang nggak ada iklan, terus kayak akses novel-novel yang lebih bagus lagi. Terus kalau buat skrip sendiri sih, karena aku gunainnya sebagai referensi platform, itu tuh mudah banget digunakan, terus mudah dimengerti fitur-fiturnya. Jadi di situ tuh ada fitur tersendiri kalau kita misalnya mau nyari tentang ibaratkan makalah akademik atau hobi sendiri, itu tuh udah tertera di fiturnya, di fitur scriptnya sendiri. Terus kalau kurangnya itu pun kayak aksesnya gratis tapi terbatas. Jadi kita juga harus tetap berlangganan. Seperti itu. Jadi rata-rata kekurangan yang kamu nggak sukain itu iklan ya sama akses premium ya. Iya, Nah, betul. untuk pertanyaan selanjutnya aku mau nanya nih, menurut kamu ada nggak sih platform baca tulis yang baik gitu dalam memberikan pengalaman pengguna? Terus kalau misalkan ada, apa yang membuat aplikasi itu tuh unggul banget di antara aplikasi yang lain? Kalau untuk saat ini menurut aku platform Wattpad ya. Karena yang tadi, maksudnya karena aku merasa nyaman bahwa dari kelebihan yang tadi udah aku sebutin itu membantu banget. Terus ada jelas setiap kayak di Wattpad itu setiap part tuh kayak ada sinopsisnya, sedikit sinopsisnya gitu. Buat kita kayak tahu, oh dari part pertama sampai part misalnya part 15 tuh sinopsisnya tuh begini gitu. Jadi kita bisa tahu bahwa itu tuh lebih jelas dan ada juga vote suka gitu di platform Wattpad yang kayak kita setiap novel berbeda tuh kayak bisa jelas bahwa ini tuh oh novel ini disukainya berapa, maksudnya tuh jelas orang baca-baca kenapa ada kayak komen-komennya suka-sukanya gitu. Terus next question aku mau nanya nih, kamu ada nggak sih kendala atau tantangan yang sering kamu alami saat membaca atau menulis di platform itu, script sama Wattpad tadi ya? Oke. Pastinya ada. Kayak misalnya ini aku jelasin untuk membaca atau menulis dalam satu cakupan ya. Oke. Itu tuh pastinya yang tadi perlu berlangganan tadi. Kadang platform tersebut juga masih belum save draft yang benar-benar kayak mungkin kalau di Word kan kita out dari halaman tuh itu bisa kayak otomatis ke save gitu kan. Kadang di dua platform ini tuh belum begitu. Jadi kayak kita udah nulis-nulis panjang-panjang, ternyata satu halaman doang yang ke save, sedangkan halaman selanjutnya yang baru ibaratkan kita tulis setengah tuh belum ke save kayak gitu. Jadi beberapa paragraf tuh terhapus. Biasanya kayak gitu di dua platform itu. Oke. Terus biasanya nih kamu dalam situasi apa sih lebih memilih membaca di website dibandingkan membaca langsung di perpustakaan gitu? Biasanya pastinya dalam situasi ketika ibaratkan kita pergi atau di luar. Terus kadang juga kan ibaratkan di rumah pun kadang kita tuh ada malesnya buat ngebaca ke perpustakaan gitu kan. Jadi pastinya website itu lebih efektif, fleksibel. Ibarat pun mau situasinya apa, kita bisa tetap ngebaca novel, buku di web tersebut gitu. Diaksesnya pun dalam waktu apapun. Oke, jadi dalam situasi apapun ya kamu lebih memilih baca di website gitu. Nah, terus menurut kamu nih fitur apa sih yang paling penting dalam sebuah platform baca dan tulis online gitu? Terus bisa jelasin nggak kayak alasannya kenapa fitur itu tuh harus ada di suatu aplikasi atau web? Kalau aku sih balik lagi ke fitur mode gelap, kayak mode gelap dan terang. Terus setiap buku, novel atau makalah itu ada kayak part atau halamannya tersendiri gitu. Terus
dan yang utama ada reading list. Itu yang aku suka banget. Kenapa aku pilih 3 itu? Kayak di antara yang fitur ini, kayak itu ada kenyamanan tersendiri gitu loh. Kayak ibaratkan kadang kita mau terang, kadang kita mau gelap, itu tuh ada kenyamanannya sendiri. Terus kalau untuk part itu juga penting banget, kayak sekilas kita bisa ngelihat yang tadi dijelasin, melihat setiap part tuh tentang apa aja gitu, chapternya tuh apa aja. Terus reading list ini kayak sebagai pengguna, itu tuh sangat membantu, dimana kalau misalnya kita udah baca buku yang satu, kita tuh nggak bakal baca buku itu lagi kalau ada reading list tuh, kayak gitu. Oke. Nah, kamu nih lebih menyukai konten yang secara gratis itu atau kamu bersedia untuk membayar akses premium? Terus kalau misalkan bersedia, kenapa? Kalau misalkan nggak bersedia tuh kenapa? Boleh jelasin nggak? Pastinya gratis. Cuman kalau misalnya akses premium ini ibaratkan lebih berguna, dan ibaratkan harga ini sesuai apa yang bisa kita akses gitu, seberapa luas yang kita akses, pasti aku sendiri akan memilih yang berlangganan untuk akses premium. Karena pastinya kan kalau harganya affordable dan akses-aksesnya juga emang sesuai apa yang, maksudnya terpenuhi apa yang kita inginkan, pasti itu udah cukup banget gitu. Oke, jadi kamu bersedia kalau misalkan isi dari kontennya tuh berguna ya, sama kalau Iya, misalkan harganya betul. affordable juga. Ke pertanyaan terakhir nih, aku mau nanya, kan aku nih sama teman-teman aku di kampus mau ada project gitu kan. Nah di sini aku sama tim aku tuh mau bikin web baca tulis nih. Nah di sini ada salah satu fiturnya itu kita mau nyediain fitur reward. Fitur reward itu apa? Jadi fitur reward itu dimana kalian sebagai pembaca itu atau pengguna itu bisa kayak kasih komentar gitu di bukunya, komentar positif, atau misalkan kalian bisa nge-target misalkan satu hari kalian baca 2 buku atau 3 buku gitu. Nah nanti rewardnya itu dalam berupa poin. Poinnya ini bisa kalian gunain buat akses ke premium. Jadi kalian nggak harus bayar mulu untuk premium. Jadi kalian bisa nge-switch gitu loh. Jadi poin-poinnya ini bisa kalian tukerin ke fitur-fitur yang konten-konten yang premium gitu. Nah menurut kamu gimana? Kalau mau menurut aku fitur reward emang sekarang udah banyak banget di aplikasi yang ada fitur seperti itu gitu. Pasti setahu aku juga fitur itu tuh pasti kebanyakan berupa poin. Terus kalau menurut aku sebagai pengguna, kayak buat membaca atau menulis, pastinya kan yang tadi dijelasin, pasti kayak setiap kita membaca atau menulis itu kan terjadwal atau kayak minimal berapa buku yang kita baca gitu. Pastinya itu juga poin itu berguna. Cuman aku juga nggak tahu lebih lanjut dari fitur reward yang kamu mau buat. Cuman kalau ibaratkan untuk baca aja, apakah itu akan menghasilkan poin atau juga harus ada yang kayak baca iya, menulis iya. Kadang kan di beberapa app tuh seperti itu. Jadi mungkin untuk fitur reward ini bisa diterima sebagai aku sebagai pengguna itu kayak setiap baca one book atau tadi dibatasi beberapa buku tuh kita bisa mendapat reward yang sangat memungkinkan gitu untuk kita akses ke premium. Berarti itu aja sih sebenarnya pertanyaan dari aku ya. Terima kasih udah mau wawancara, sudah meluangkan waktunya.